Kembali lagi bersama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunan 2023 dari saham roda atau Pico Land Development. Nah, di sini seperti biasa ada disebutkan direktur utama yaitu Eko Wiratmoko, alamat kantor di Syahid Sudirman, Residen Lantai 3, Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, untuk laporan tahunan yang seperti biasa itu biasa kan ada taruh dua top management untuk di bagian perkenalannya atau pembukanya, tapi ini tampaknya mereka taruh satu saja. Nanti kita lihat sebenarnya keuangannya itu cukup bagus atau gimana, karena setahu kami ini roda ini untuk beberapa tahun terakhir itu mencatatkan kinerja yang agak sedikit menurun ya. Di sini dia dikatakan itu dalam satuan penuh dan dalam bentuk rupiah. Untuk aset lancarnya kita lihat kas dan setakas meningkat sedikit dari 45 miliaran menjadi 46 miliaran. Lalu ada aset keuangan lancar lainnya meningkat sedikit juga, tapi jumlahnya gak gitu besar sih, cuma 1,7 miliaran. Persediaan, wah ini menurun nih. Ketika banyak perusahaan properti meningkat, ini malah menurun dari 1,3 triliunan, 1,38 triliunan menjadi 1,34 triliunan. Total aset lancarnya dari 1,47 triliunan menjadi 1,43 triliunan. Lalu di sini ada aset keuangan tidak lancar lainnya, dia menurun juga. So rata-rata menurun ya. Nah ini nih, total asetnya dari 3,5 triliunan menjadi 3,4 triliunan. Hal ini menandakan asetnya itu sudah berkurang cukup banyak ya menurut kami. Dan nanti kita lihat gimana, maksudnya itu karena hutangnya yang berkurang atau memang dia ekuitasinya yang berkurang. Untuk hutang jangka pendek, di sini utang usaha dia agak sedikit menurun dari 2,4 miliaran menjadi 1 miliaran. Lalu ada beban yang masih harus dibayar, ini meningkat sedikit. Pendapatan ditanggungkan juga berkurang. Semua rata-rata berkurang nih kayaknya yang pendapatan. Untuk total hutang jangka pendek dari 435 miliaran menjadi 270 miliaran. Untuk total hutang jangka panjang dari 800 miliaran menjadi 900 miliaran, total hutangnya itu berkurang dari 1,32 triliunan menjadi 1,22 triliunan. Berarti dia kan berkurang kurang lebih 100 miliaran ya. Nanti kita lihat ekuitasinya itu dia ada bertambah atau enggak. Misalnya kalau berkurang dia lebih besar dari 100 miliaran atau enggak ya. Nah, di sini tampaknya ekuitasinya itu berkurang juga, tetapi dia tidak berkurang hingga 100 miliaran. Nah, di sini bisa lihat dia berkurang paling mungkin 40-50 miliaran. Nah, ini perbandingannya. Dan tampaknya pendapatannya menurun ya, karena ini semua rata-rata berkurang. Dari 2,2 triliunan menjadi 2,1 triliunan, 2,17 triliunan. Pendapatannya juga menurun cukup drastis dari 188 miliaran menjadi 106 miliaran. Untuk pendapatan bersih dia berkurang karena tadi kan udah berkurang. Untuk bahan pokok pendapatan berkurang juga nih, 122 miliaran menjadi 52 miliaran. Sampai mereka lakukan penghematan besar-besaran ya. Beban usaha dari 63 miliaran menjadi 55 miliaran, pendapatan lainnya berkurang juga 50 miliaran berkurang menjadi 35 miliaran. Laba usahanya dari awalnya 40 miliaran menjadi 21 miliaran. Nah, ini tadi gak bisa senang dulu. Ini kita lihat dulu. Ini mereka ada beban keuangan lagi. Ini beban keuangan terlalu besar nih. Beban keuangan dari 50 miliaran menjadi 48 miliaran, sehingga laba tahun berjalan dia dari kemarin rugi 25 miliaran, sekarang menjadi rugi 34 miliaran. Nah, seperti yang kita ketahui, saham roda ini dia memang sahamnya itu, harga sahamnya ini udah agak bisa agak bisa digocap aja ya, sudah di bawah gocap, dan dia terus berkurang. Kalau tidak salah terakhir 30-an ya, RP 30-an ya. Tapi mau gimana ya? Misalnya kalau sebuah perusahaan itu memang yang paling penting itu pendapatannya. Kalau pendapatan terus berkurang, mereka mau gimana hemat pun itu pun susah. Karena mereka ada mungkin pinjaman dan lain-lain perlu dibayar, bunganya dan lain-lain. Jadi mungkin saran kami untuk saham roda ini ataupun top management dari Pico Land ini, mungkin kalau bisa ibaratnya gimana caranya tingkatin pendapatan. Karena setahu kami untuk perusahaan properti yang besar itu semua rata-rata menguntungkan loh. Kalau yang kita lihat ya selama ini,
Jauh mungkin kalau yang untuk proyek besar sudah tidak terlalu bisa, mungkin bisa ke proyek kecil tapi dia desainnya bagus, quality bagus, atau yang banyak yang beli juga ya. Nah, mungkin itulah yang bisa menjadi strategi penjualan menurut kami ya, sedikit saran saja ya. Ini ada asetnya, kas dan serta kas dan lain-lain. Ini Dewan Komisaris Utama ada Wirawan Condro. Kemudian untuk komisaris ada Kwan Siu Moi, kemudian direktur ada Eko Wiratmoko, direkturnya ada Sisilia Alexander Setiawan. Untuk direkturnya lagi ada lagi, dan direkturnya udah agak sedikit ya kayaknya. Entah main dari kemarin sedikit atau gimana ya. Ini kita skip. Nah, ini kas dan setar kas. Kasnya itu dari 598 jutaan menjadi 568 jutaan. Tapi masih apalah ya, angkanya masih gak gitu besar. Bank Sentral Asia paling banyak mereka tahu di sana. Kemudian ada yang kedua Bank Nasional Nobu, dari awalnya 78 jutaan saja, sekarang menjadi banyak ya. Lalu Amerika Serikat, kalau di Bank BCA, deposito berjangka ini meningkat sedikit dari 37 miliaran menjadi 39 miliaran. Dan menurut kami angka bagusnya kalau dipakai untuk pengembangan proyek. Ini persediaan tanah dalam pengembangan meningkat sedikit, apartemen berkurang, perkantoran meningkat sedikit. Nah, ini jadi totalnya itu dia agak berkurang dari 1,38 triliunan menjadi 1,34 triliunan. Dan paling banyak itu masih tanah dalam pengembangan. Ataupun strategi yang bisa digunakan yaitu setahu kami beberapa perusahaan properti lain dia tanahnya di coupling ya. Ada penjualan tanah coupling juga. Ini tanah untuk pembangunan. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya luasnya itu gak ada yang beda. Berarti itu yang tanah untuk pengembangan itu nilainya meningkat karena apa? Karena harga tanahnya saja mungkin. Sedangkan untuk luas atau areanya tidak bertambah sama sekali. Lihat saja di sini. Nah, tadi ada disebutkannya, ada ditampilkan. Nah, inilah yang menurut kami agak susah ya. Kok gak ditambah gitu ya menurut kami ya. Kalau taruh di deposito kan bunganya kecil. Kok gak mau saja untuk Mas ya beli tanah lagi atau gimana, di coupling kan bisa juga. Saya nggak tahu, itu tergantung strategi perusahaan masing-masing. Ini deposito berjangka ada 57 miliaran menjadi 48 miliaran. Uang muka investasi di PT Indo Bangun Persada di Samudra Biru Abadi dulu ada, sekarang udah gak ada. Kemudian investasi pada entitas asosiasi di sini ada yang meningkat juga. Ini utang pihak berelasi Kwan Siu Moi dan ada Neo Yantoni. Nah, ini nih. Di sini kita lihat mereka ada utang kepada top manajemennya. Ini yang selalu kami pikirkan ya. Kalau sebuah perusahaan dia utang kepada top manajemennya sendiri, ibarat top manajemennya keluar uang untuk perusahaan sendiri, apakah sebuah perusahaan itu bisa dikatakan bagus ataukah tidak? Nah, itu kan berarti top manajemennya peduli dengan perusahaannya. Tetapi kalau misalnya dia rugi terus, itu kan berarti sama aja ya. Top manajemennya bisa semakin gak bersemangat untuk membangun citra dari perusahaan ini. Tapi nggak tahu juga. Tapi kita lihat di sini bahkan Kwan Siu Moi ini meningkat dari 235 miliaran menjadi 236 miliaran. Neo Yantoni juga semua rata-rata meningkat sih. Tadi bahkan ada tambah yang top manajemen baru, mereka kasih utang lagi. Nah, ini berarti mereka memang keluarin duit sendiri ya kalau menurut kami. Tapi nggak tahu lah, itu tergantung persepsi masing-masing. Nah, ini ada yang bisa ditampilkan. Ini biaya perolehan, ada tanah patan. Nah, tanah gak ada kan? Ini bisa dilihat ya, gak ada ya. Kami lihat kemarin yang di apa ya, entah di perusahaan properti mana, kami lihat dia memang tanah ada bertambah, untuk yang apartemen ada bertambah, rumah peta ada bertambah, semua rata-rata ada bertambah sih. Dan memang kalau menurut kami strategi penjualan terbaik untuk yang perumahan kali ini
Nah, kalau misalnya mau bergerak di bidang properti itu, mereka bangun rumah setipe perumahan, gak perlu terlalu mewah, best standar saja, tapi desain bagus, quality bagus, dan banyak mereka memberikan kenyamanan. Itu sudah cukup sih, sudah banyak yang beli. Dan harganya itu agak sedikit terjangkau, mungkin itu sudah banyak yang beli ya. Tidak perlu terlalu mau mewah, tapi gak laku. Nah, ini ada pemegang sahamnya, Nio Yantoni ada 26,5%, Kwan Siomo 26,46%, kemudian Gina Wancondro 10,59%, Caroline Dewi, dan ini kayak Caroline ada ya. Nah, ini ada gaji dan kesejahteraan karyawan bahkan berkurang yang di beban usahanya. Beban penjualan ini semua rata-rata pun berkurang. Itu memang perlu diperhatikan sih. Untuk yang properti ini gampang-gampang susah kalau menurut kami. Ini ada perbaikan dan pemeliharaan malah meningkat. Iuran dan perizinan, wah ini berkurang cukup banyak nih. Pendapatan bunga dia sedikit meningkat, mungkin dari deposito ya tadi ya. Tapi kan deposito meningkat juga. Maka itu saya dari kami, sekian, terima kasih, saya investasi.